Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Ketemu lagi bersama saya di channel 3 Pandawa. Nah teman-teman, kegiatan hari ini sudah waktunya melakukan penyemprotan ya. Jadi biasa beri ngasih doping gitu sama tanaman pisangnya supaya lebih subur ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ya ke penyemprotannya, kita cek dulu perlengkapannya teman-teman, apakah sudah siap atau belum. Oke teman-teman, ini dia perlengkapannya ya. Kopi sudah siap. Ini cemilan sudah siap. Minumnya pun juga sudah siap. Rokoknya pun kita cek dulu ya. Oke, rokok pun juga masih utuh teman-teman. Baru dibakar 2 batang. Nah, ini saya menggunakan ini ya teman-teman, Ultradap sama KNO merah. KNO merah. Jadi disaranin sama kakak saya itu menggunakan KNO merah sama Ultradap ya. Nah ini untuk takarannya ini per satu tangki ini sekitar untuk KNO 2 sendok dan untuk Ultradapnya cukup 2 sendok teman-teman. Oke ya teman-teman, sebelum kita melakukan penyemprotan saya mau ngopi dulu ya teman-teman, nanti keburu dingin nih kopinya nih. Oke sobat tani, kita lanjut ke penyemprotannya. Jadi untuk penyemprotannya ini disarankan untuk teliti ya, supaya tersemprot semua ya. Jadi si bagian daunnya ini. Namun yang paling terpenting yang harus kesemprot itu bagian ininya nih, pucuk daunnya tuh. Mudah-mudahan setelah dilakukan penyemprotan ini pertumbuhannya ini lebih maksimal lagi ya teman-teman. Kebetulan cuacanya cerah ya teman-teman, jadi si tanahnya ini nggak becek, jadi kita enak nyemprotnya itu. Nah ini pupuknya ini lagi makan teman-teman, kelihatan dari daunnya juga jauh lebih segar. Kalau nyemprot ini teman-teman, kalau nyemprot daun itu enggak seperti nyemprot rumput. Jadi enggak enggak harus detail banget tuh. Yang terpenting si bagian daunnya ini terkena semua ya, terkena semprot. Ini baru 1 tank ya teman-teman, tapi lumayan pegal juga ya kalau misalkan belum terbiasa tuh. Maklum lah, saya baru pertama kali ya teman-teman terjun ke dunia tani. Ini kalau misalkan buat nyemprot daun ya teman-teman, jadi paling banyak nih ya, kemarin tuh habis 6 tank. Kan kalau misalkan nyemprot rumput itu kemarin sampai habis berapa ya, 12 tank kalau nggak salah tuh. Ini paling habis 6 tankan lah, soalnya ya nggak harus dikejar terus tuh si nyemprotnya tuh, nggak kayak obat rumput. Nah ini kalau nggak salah ya teman-teman, dulu yang pernah saya review kalau yang ini tuh, karena sebelumnya ini tuh melewati fase kematian terlebih dahulu tuh kalau nggak salah ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai segar ya, karena mungkin si akarnya sudah mulai nyebar dan juga sudah dilakukan pemupukan dan penyemprotan juga. Jadi si tanaman pisangnya sudah mulai tumbuh teman-teman. Nah untuk teman-teman ya, kalau misalkan yang masih pemula yang belum tahu, semisalkan si tanknya ini habis dipakai buat nyemprot rumput ya, nah harus dicuci dulu ya teman-teman, dicuci sampai bersih pokoknya, jangan sampai nggak dicuci dulu. Nanti kalau misalkan dipakai nyemprot penyubur kayak gini, si tanaman pisangnya bukan malah subur tapi malah kering teman-teman, karena masih ada obat penyemprot rumputnya di dalam tank ini nih. Nah ini baru 1 tank aja udah berapa nih, udah hampir seperempatnya teman-teman. Kalau nyemprot ini tuh irit teman-teman, nggak terlalu nguras tenaga juga kalau nyemprot daun pisang ini, soalnya ini kering-kering terus ya teman-teman si daun pisangnya ini.
jadi kelihatannya itu nggak subur. Kalau misalkan daun pisangnya kering, pertumbuhannya pun juga pasti terganggu ya. Jadi gimana caranya ya, caranya gimana supaya si pertumbuhan tanaman pisangnya ini lebih bagus lagi. Selain kita lakukan pemupukan, kita juga melakukan penyemprotan ya. Oke teman-teman, ini si obat ini udah habis ya, jadi kita harus ngisi lagi nih. Oke, kita lanjut ke ininya ya, ngisi lagi tanknya nih. Tapi sebelum lanjut ya, untuk ngisi tanknya kita ngaso dulu teman-teman. Aduh, hengker pisan abong baru ya terjun ke dunia tani. Awalnya sih saya awalnya sih saya berternak ya teman-teman, namun pengen nyobain ke dunia tani nanam pisang. Ternyata enggak semudah membalikan telapak tangan ya. Kalau misalkan harus mempekerjakan orang terus, boros juga teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan di rumahnya ini waktunya luang, kita kerjain sendiri teman-teman, kayak penyemprotan, pemupukan, pembuangan daun, pembuangan anakan dan lain sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ngisi ininya, ngisi tanknya lagi nih. Nah teman-teman, kita lanjut ngisi lagi ya tanknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi satu ya, ini dua. Nah, dua ember. Nah, nanti kalau setelah 3 ember ya teman-teman, baru diracik obatnya tuh. Si KNO sama si ultradapnya. Oke, setelah itu kita racik obatnya, kita isi dulu airnya. Gak usah banyak-banyak, segini aja juga cukup ya. Nah, ini cukup 2 sendok saja nih. 1, 2. Nah, untuk ultradapnya pun juga sama, 2 sendok saja. 1, 2. Oke, kita aduk. Setelah kita aduk, kita minum. Jangan diminum teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan sudah larut ya, kita masukkan. Hati-hati saat pemasukannya, jangan sampai tumpah kemana-mana ya teman-teman. Nah, setelah itu kita isi air lagi. Tadi udah 3 ya, 3 ember. Nah, ini 4. Ini yang kelima nih teman-teman. Oke ya, udah penuh ya teman-teman. Nah, kita buang dulu. Oke, setelah itu kita tutup ya teman-teman. Nah, jadi untuk penyemprotan ini saya melakukan seminggu sekali teman-teman, untuk penyemprotannya ini, supaya menjaga istilahnya itu biar lebih subur aja ya teman-teman, biar pertumbuhannya lebih bagus. Dan kalau pertumbuhannya bagus, si hasil panennya pun juga insya Allah juga bagus ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk penyemprotannya. Oke teman-teman, tadi di sini ya tandanya nih, daun kering. Sekarang bagian yang ini teman-teman. Kayaknya ini obatnya sepertinya kurang nyembur ya teman-teman. Kita atur dulu ya si kecepatannya. Nah, sekarang udah lebih jos. Nah, nanti setelah dilakukan penyemprotan, saya juga mau melakukan pemangkasan daunnya teman-teman, karena sudah banyak sekali daun yang kering, dan juga mau membuang anakan ya, jadi melakukan penjarangan anakan. Nah, ini anakannya sudah pada tumbuh, nanti bisa mengganggu pertumbuhan induknya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke ke pembuangan anakannya sama pembuangan daun, biar nggak terlalu lama juga bikin videonya.
Oke sobat tani, untuk penyemprotannya sudah selesai. Mungkin tadi habis sekitar 3 tengan ya, karena sengaja nggak saya semprot semua supaya menjadi perbandingan ya antara yang disemprot dan yang tidak, itu pertumbuhannya bagus yang mana. Dan juga apa, capek juga ya teman-teman, cuman habis 3 tank tapi aduh lumayan lah ngehegak gitunya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.